wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 31 Medan, ya Pak, ya. Kota Medan. Dan di sini ada, kenapa kami datang ke sini? Kami akan melakukan pengawasan PTM untuk kebetulan sekolah ini memang ada anak-anak pengungsi luar negeri, yaitu dari Sri Lanka. Jadi kita akan masuk, kita akan keliling kelas, lalu bertemu dengan anak-anak ini, ya, ngobrol dengan gurunya maupun dengan anak-anak ini seperti apa merasakan bersekolah di SMP Negeri 31 Kota Medan. Nah, seperti apa? Yuk ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Oke, terus ayo kita keliling sekolah. Apa sekolah? Hah? 10? 10. Nah, di sana ada berapa orang? Di sana 2. 2, itu yang tadi berbaur tadi. Kalau di sini malah Di sini pun banyak, semua ya? apa juga tuh. Tapi karena dulu anak itu mulai dari SD sudah apa? Sudah masuk di sini, masuk ke SMP tambah mahir dia. Oke. Ya udah. Nah, silakan. Ini. Selamat pagi Bu Guru. Silakan masuk selalu. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Ibu. Ibu saya Retno dari KPAI. Memang mau pengawasan PTM sama di sekolah anak pengungsi luar negeri. Ibu lagi ngajar apa ini? Ibu bisa kesini nggak deketan? Bahasa Indonesia, Bu. Oh, Ibu ngajar bahasa Indonesia. Di sini, Bu. Oh, Ibu sedang mengajar bahasa Indonesia. Ya. Ibu lebih suka PTM apa PJJ sih? PTM mah seperti ini, Bu. Seperti ini. Karena kan Kenapa? nampak langsung orangnya, kenal langsung kan bagaimana mereka mengikuti pelajaran, mampu nggak mengikuti atau tidak kan gitu. Karakternya juga kelihatan Karakternya ya. juga nampak bagaimana sebenarnya. Anak-anak juga kelihatan semangat nggak kalau belajar PTM? Iya, lebih semangat. Lebih semangat. Kelihatannya lebih semangat. Ini 50% apa 100%? 50. Iya, 50. Oh, memang sedang 50%? 50%, Bu. Oh, oke. 51 satu bangku kan biasanya kan 2 kalau 100%. Iya. Ibu juga ngajar anak pengungsi luar negeri yang di sini? Iya, ada nih 1 orang. Oh, dari mana? Dia dari negara mana? Oh iya. Negara mana, Bisa Nak? bahasa Indonesia? Namanya Arun. Kamu? Mari. Oh, Sri Lanka. Oh, Sri Lanka. Oke. Kesulitan nggak ngajar bahasa Indonesia ke apa? Saya lihat dia karena dia bisa bahasa Inggris. Oke. Jadi dia kadang dia menerjemahkan dulu ke bahasa Inggris gitu. Jadi diikutinya ke bahasa Indonesia lagi. Oh, dan Jadi ibu, dia lumayan bisa sih. Hampir sama kok seperti mereka mengikutinya. Oke, ibu juga jadi bisa bahasa Inggris. Hah? Ya kadang dia balasnya bahasa Inggris gitu. Jadi kadang sama-sama belajar juga kan. Karena dia pintarnya bahasa Inggris. Oke, sering pakai itu nggak bahasa isyarat? Oh, bahasa isyarat tubuh. Kurang, dia lebih ke bahasa Inggrisnya. Oh, dia lebih ke bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia dia tidak mengalami kesulitan belajar sebenarnya, walaupun ada kendala bahasa Iya, tadi. enggak, dia disiplin terus semangat kok dia belajar, rajin gitu. Oke. Iya, mantap lah. Wah, good ya. Nggak kalah dia sama temannya ini. Walaupun dia dari luar kan, senang juga sama si Arun. Siapa namanya? Arun. Oke. Nah, Ibu apa namanya? Kalau teman-temannya Ibu lihat tampak berbaur dengan Arun? Mereka karena itu tadi bahasanya mungkin agak karena berbeda kan dia kan pintarnya bahasa Inggris. Jadi mereka kan biasanya lebih ke bahasa Indonesia. Mungkin sedikit kendala sih, gitu ya. tapi mereka welcome juga, senang juga sama dia gitu. Oke. Mau Iya, kok mereka ngajari misalnya buka halaman ini tentang ini. Kamu baca ya Arun? Mereka mau ngajari ini katanya. Oh, oke. Mau juga. Iya, karena berbaur tadi. Iya, ya, berbaur ya. sih mereka. Oke. Ini kayaknya perempuan lebih sedikit dari laki-laki ya, Bu? Iya, hanya ya lebih banyak laki-lakinya sih di sini. Oke. Iya. Kalau saya Arun sudah bisa bahasa Indonesia beberapa saja Oh, bukan. atau harus bahasa Inggris? Bahasa Indonesia masih bisa. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Dia kayak ngerti tapi mau Bicara ucapannya sulit gitu. Oke. Tapi kalau saya tanya kesannya, Arun bisa menjelaskan nggak kesannya sekolah di sini? Boleh coba ditanya aja. Arun, bar. Sini aja, Arun. Sini aja. Sini aja. Saya aja dulu coba Ibu. Sini. Oke. Kesan itu apa kalau
How do you feel? Senang. Oh, oke. Bapak coba boleh tanyain apa kesannya dia deh di sini. Yeah, how do you feel school in here? Yeah, it's really great, but it's still hard for me to understand a language. But studying here make me at home. I'm always like bored something, but here I more enjoy it. Everyone's nice here. Dia enjoy ya, oke. But still, it's hard for me to understand. Agak sulit dia untuk ngerti bahasa Indonesia. Bapak kayak deketin. Biar orang kok sini Oh, ya. deket. Oke. Dia Jadi silakan. dia sebenarnya senang belajar di sini, namun bagi dia agak sulit untuk mengerti bahasa, terutama kendala bahasa, karena dia kan belum sepenuhnya bisa menguasai bahasa Indonesia. Oke, terus bagaimana cara dia mengatasi ini? How do you overcome this problem, especially with the language barrier? Wait, what? How do you handle the difficulties in understand bahasa? Oh, I try my best to understand, but even if I don't understand, I just use translator. Oh, jadi dia berusaha sebaiknya untuk mengerti bahasa Indonesia, tapi kalau dia nggak ngerti dia pakai translator. Oh, you mean like Google Translate? Oh, dia pakai Google Translate. Oke, itu cukup membantu ya. Iya. Pelajaran apa yang paling sulit bagi dia? What is the most difficult course currently in your study? PPKN. PPKN. PPKN, pendidikan, singkatannya? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oh, itu sulit ya, ideologi negara ya. Civic education, right? Iya, kalau Civic di negara education. dia ya. Bagaimana dengan pelajaran bahasa Indonesia kan ada? What about the Indonesian bahasa language? I can understand it really well because it's basic words in there, so it's easy for me to understand. Dia hanya mengerti yang basic saja. Like you can give me example like basic words, something like that. Like what? Or a sentence. Can you give me like a sentence in Indonesia? Oh, No? I can, but I'm trying to think what should I say? Eating. Oh, memakan. Oh. Makan ya. Oh, oke. Jadi dia hanya mengerti yang basic saja Bu, seperti Yang sehari-hari makan, sebenarnya yang sehari-hari itu ya. dipergunakan. Tapi untuk lebih kompleks mungkin dia belum mengerti gitu. Belum mengerti, tapi ya tetap harus berusaha ya. Iya. Kalau matematika mungkin mudah kah? How about mathematics? Yeah, I can understand it. Yeah, because it's like calculation is easy, right? Because you can see the numbers, but with the words I don't understand. Kalau matematika dia bisa ngelihat angkanya Bu. Tapi kalau bahasa Indonesia kan dia harus mengerti kata-katanya. Kalau angka kan sama di seluruh dunia Betul, ya. betul, Bu, ya. Itu membuat dia lebih bisa ya. Oke. I'm just guessing with the questions. Oh, jadi dia kalau bahasa Indonesia dia banyak menerka saja Bu, menebak-nebak saja. Ini benar nggak? Ya bisa benar bisa salah kan. Oke, terakhir tanyakan harapannya. What is your hope for the future? Iya, tinggal. Like what do I want to be? Iya. Yeah, Tapi yang I'm planning to sampai be a 10 udah mahir. programmer. Oh, Iya. dia mau jadi Perempuan itu. Oh, programmer. Laila Iya. Laila yang Iya, Oke, iya. itu ya harapannya. Oke. Tanyakan kalau nanti mau ke SMP pakai SMA. Kalau belum juga ke negara ketiga. So you wish to continue your study into high school in here, or you want to transfer to other country as soon as possible? Yeah, I want to transfer to another country as soon as possible. But until then, I'll study here. Oke, dia sebenarnya pengen lanjut ke negara berikutnya kan. Cuman kalau belum dapat dia pilihannya ya lanjut di sini Bu. Lanjut SMA Iya, ya. lanjut di Nah, sini. sebentar lagi sudah bisa. Tetap semangat ya. Thank you. Oke. Santos kesulitan nggak Bu kalau belajar bahasa Indonesia begini? Kayaknya sejauh ini nggak ada kesulitannya, dia lancar. Padahal bacaannya banyak ya kalau bahasa Indonesia ya. Ibu lebih suka PTM apa PJJ? PTM sih Bu sebenarnya. Tatap muka seperti Iya. ini. Kenapa Bu? Karena kalau dia tetap muka kan kita bisa langsung berinteraksi sama mereka, bisa tahu bagaimana sih kapasitas mereka dalam belajar gitu. Oke. Dan anak-anak kelihatan lebih menikmati PTM? Iya Bu, menikmati sih. Termasuk Santos? Iya, Oh, sejauh ini sih lancar. betul Santos. Kamu lebih suka tatap muka seperti ini daripada online? Iya, Kenapa? karena lebih freedom, Oh, lebih independence. Oke, secara
pelajaran materinya juga lebih dipahami? Iya, Lebih dipahami ya? lebih jelas Lebih daripada jelas. Kamu bagus sekali bahasa Indonesianya. Gimana ceritanya kamu belajar? enggak bagus, Nggak cuman bagus. untuk bicara aja. Untuk bicara sehari-hari saja. Ya, sedang-sedang, enggak gampang. Nggak gampang ya? Nggak. Berapa tahun kamu belajar bahasa Indonesia? 3 tahun. Wah, 3 tahun dan sudah bisa. Luar biasa kamu ya. SD-nya udah di sini. Dan katanya, kata guru SD-nya dia semangat loh belajar. Meskipun waktu itu belum bisa bahasa Indonesia ya. Ya. Ketika kamu sampai ke Indonesia, kamu kelas berapa waktu itu? Waktu itu kayak kelas apa? TK kayak Oh, gitu. masih TK, taman kanak-kanak. Ya. Jadi masih Tapi kecil ya. cuman di kelas 5 saya masuk ke sekolah bahasa Indonesia. Oh, sebelumnya tidak dimulai Enggak. dari kelas 1, 2, 3? Enggak. Oke, dan kamu bisa mengikutinya. Hebat kamu ya. Ya. Luar Terima kasih, Bu. biasa. Kamu punya adik, saudara? Enggak. Enggak, jadi kamu anak tunggal, satu. Ya. Oke, kamu apa kesanmu bersekolah di sini? Kesan itu apa ya? Impression. Sesu- ya. What is your impression? You school here? Very good. Very good. Very good. Bisa Ya. dijelaskan very good-nya apa? Can you explain Seperti about apa? very good? Anything else about the Kayak- others? Very good. Meeting a lot Dengan of bahasa people. Indonesia aja kau bisa. Iya, coba. Temukan banyak orang, temukan banyak banyak orang, orang oke. dari banyak apa tempat-tempatnya kayak apa baik untuk hatinya. Oke, teman-temanmu juga tampak baik ke kamu. Iya. Karena kamu juga sudah bisa bahasa Indonesia, lebih mudah juga ya. Iya. Suka bercanda tuh apa, Bu? Joke. You like joking with the others? Yes. Oh, yeah, yeah. You can ask them how I joke. Oh, ya. Jadi ini ya, apa salah satu contoh joke-nya? Can you give me example? One joke? Saya tidak buat apa sendiri, cuman kayak experience-nya. Kayak hari ini kita main kayak gitu, dia jatuh kayak gitu, kayak saya kayak gitulah. Jadi Lancar bahasa Inggris aja, lancar Bu. bahasa Inggris. Oh ya, nggak apa-apa sih dalam bahasa Inggris. Kalau memang kamu ingin lancar dan menceritakan dengan lancar, nanti diterjemahkan. Oke. I always joke with them the daily experience, the daily life activities that I do, like the failures in my life, like that. Oke. Bapak berarti jelasin yang dia ini kan biar dipahami. Bu Ira aja, Bu Ira nanti ya. Ayo sini Bu Ira. Yes. Ayo Bu Ira. Kata dia apa? Oh tadi Santos bilang kalau dia bercanda dengan teman-teman mengenai pengalaman sehari-hari seperti itu. Iya. Oh gitu. Orang tuamu bisa bahasa Indonesia? Enggak. Tidak. Kamu suka? Itu mereka cuma untuk apa? Mereka tahu sekecil aja untuk beli barang-barang aja. Oh misalnya belanja ya, untuk belanja mereka ya. tidak pernah keluar banyak kali, cuman mereka tetap di rumah aja mereka. Oke. Kalau kesulitan berarti kamu bisa menjadi penterjemahnya ya? Iya. Oke, apa harapan kamu? Apa ya? Cita-cita atau impian kamu? Cita-citanya? You ambition? I wish to be a policeman. Why? Just to stable the situation of the society from crime. Stabilkan masyarakat, situasi masyarakat. Situasi masyarakatnya ya. Lalu kalau misalnya ditempatkan di negara ketiga, kamu ingin di mana? Hah? Apa negara ketiga itu negara tujuan itu apa? Yang dia tahu? The resettlement country. Yang saya mau ingin, kemana? Yang dia saya inginkan. ingin ke Australia. Australia. Karena mereka bilangnya pendidikan di situ akan lebih bagus. Karena itu pintar banget ya. Mau dapat pendidikan yang lebih bagus dan mau kasih pendidikan yang bagus. Dia memang cerdas sih. Keren. Dan gurunya tadi di SD cerita dan sekarang saya melihat sendiri. Emang dia pintar, semangat, punya motivasi, punya konsep diri meskipun dalam situasi seperti ini. Ya. Terus semangat ya. Kamu keren. Keren. Oke. Thank you ya. Tetap semangat. Ya. Oke, udah istirahat ya. Jadi kita tidak mau mengganggu. Terima kasih Bu Guru. Ya, semuanya.
Ya, kita mau ngobrolin soal PPDB nih dengan Bapak Kepala SMP Negeri 31 Kota Medan. Nah, kayak apa PPDB di Kota Medan? Karena PPDB-nya nih sudah pengumuman tahap 1 ya Pak ya? Di SMA. Untuk SMA, tahu kalau SD? Kalau SMP belum? Belum. Ya, tapi ini kelihatannya tidak ada gejolak ya Pak? Enggak. Baik-baik saja ya. Oke, sebelum ngobrolin mungkin Bapak bisa kenalan nama dan jabatan serta tugas sebelumnya di mana? Nama saya Dr. Radus Haji Raja Batuwara, Kepala SMP Negeri 10 Medan, dan sekaligus sebagai tugas tambahan menjadi Kepala PLT Kepala SMP Negeri 31 Medan. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh ini PLT malah di sini. Kebetulan saya kan hampir di sini pagi, sana sore atau bergantian gitu. Di 2 sekolah ya. Letaknya deketan padahal. Berdekatan, kira-kira kalau 5 km. Oh, dekat lah ya. Iya. Berat sekali nih, megang 2 sekolah sekaligus. Pak, PPDB di sini gimana Pak? Menurut Bapak nih PPDB 2022 ini? Kalau tingkat SMP Bu ya, kalau tingkat SMP di sini ada 3 kategori. Yang pertama zonasi, yang kedua prestasi, yang ketiga mutasi, tambah 1 lagi afirmasi. Oke. Nah, kita berdasarkan itu dan diperkirakan nanti di akhir bulan Juni dilaksanakan. Oh, di akhir bulan Juni. Jadi kalau sekarang belum mulai? Belum, kalau ini masih baru selesai ujian sekolah kelas 9. Sedangkan untuk kelas 7 dan 8 kira-kira seminggu lagi akan melaksanakan ujian semester. Iya. Berarti sosialisasinya sudah ada belum PPDB? Kalau secara langsung ke sekolah belum, tetapi secara online sudah mulai dan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan. Berarti kepala-kepala sekolah pesertanya dengan operator? Kalau itu karena Kepala Dinas telah menyampaikan secara online baik ke masyarakat, begitu juga kepada pihak guru, pihak sekolah. Oh gitu. Iya. Tapi sekolah tidak mensosialisasi ke anak-anak? Kalau sampai saat ini belum. Oh, tapi nanti akan dilakukan? Nanti akan dilakukan. Oke. Nah, ketentuannya sebenarnya tidak banyak berubah, Pak? Kalau sampai saat ini ketentuan itu belum ada berubah, hampir sama dengan tahun lalu. Yaitu misalnya 50% zonasi, 30% prestasi, 5% mutasi, 15% afirmasi, kira-kira begitu. Dan ini dilakukan secara online? Seluruhnya kalau Medan sudah secara online. Secara online. Iya. Nah, kalau sekolah buka posko nggak Pak? Kita tetap membuka posko, tetapi hanya menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan masyarakat di luar. Tetapi walaupun kita membuka posko itu, tetapi penyelesaiannya tetap melalui online. Online juga gitu ya? Diselesaikan di luar sekolah gitu. Oh, jadi ini fungsinya cuma bantuin aja ya? Termasuk kalau masyarakat kesulitan mendaftar karena misalnya gaptek gitu, sekolah bisa bantu ya? Kalau dibantu di lingkungan sekolah tidak. Kalau kita hanya memberikan keterangan-keterangan bagaimana cara mendaftar itu saja. Setelah mereka mengerti baru kembali orang itu ke rumahnya atau di tempat lain mereka menyelesaikan secara administrasi di luar sekolah. Oh gitu. Jadi tidak online-nya tidak dilakukan oleh sekolah sendiri ya? Tidak ada. Tapi sebenarnya kalau dinas sendiri buka posko pengaduan. Kalau ada yang kesulitan gitu biasanya tiap tahun. Ya, semua masalah-masalah yang ada di masyarakat itu dapat diselesaikan baik di sekolah, begitu juga ke dinas pendidikan. Kalau ada misalnya seperti yang bilang Ibu tadi pengaduan, dinas akan menerima pengaduan itu. Memang ada di sana ya. Dan mudah-mudahan seperti tahun lalu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tahun lalu aman-aman aja ya. Mudah-mudahan begitu loh. Semoga tahun ini juga lancar ya. Kalau Bapak sendiri ini anak yang sekarang kelas 9 mau ke SMA ada berapa? Kalau sini sebanyak 188 siswa, 188. Dan mereka sudah mendaftar, tapi sampai saat ini belum ada kelulusan, Bu. Mendaftar mereka jalur jalur prestasi, afirmasi dan mutasi. Sedangkan jalur zonasi belum. Belum ya, itu tahap berikutnya ya? Ya, tahap kedua, Bu. Jadi yang diduluin yang itu dulu ya? Oke, semoga sih lancar terus ya Pak Kepala Sekolah ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga ya Pak atas waktunya. Oke, demikian obrolan singkat tentang pelaksanaan PPDB ya tahun 2022. Ternyata SMP dan SD belum memulai gitu, tapi bahwa sosialisasi sudah dilakukan oleh dinas kepada masyarakat maupun kepada sekolah. Hanya saja sekolah belum menyampaikan kepada orang tua secara online misalnya ya, daring,
lewat Zoom misalnya ataupun dengan anak-anak. Ya prosesnya dilakukan karena anak sekarang sedang ujian. Oke. Terima kasih. Makasih Pak.